Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Semoga Bunda dan keluarga selalu dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu ya, ini masalah permintaan perceraian. Istri mengalami sakit, ada 3 jenis sakit ya. Frozen shoulder, osteoporosis, dan myomi. Itu apa aja Mas? Terangannya seperti apa? Frozen shoulder ini sakit persendian bahu. Kemudian osteoporosis itu sakit lutut yang berkepanjangan, dan yang ketiganya myomi itu adalah sakit tulang ekor. Nah, di situ memang perlu pengobatan selama 2 tahun menurut dokter. Jadi karena sakitnya yang memerlukan pengobatan atau perawatan terlalu lama, istri minta untuk diceraikan, gitu. Dan itu dilakukan dengan menulis surat pernyataan. Di poin 4 misalnya gitu ada, semoga untuk segera suami saya menceraikan saya gitu. Berlaku mulai tanggal sekian, sejak hari itu juga dia sudah tidak lagi menganggap bahwa suaminya itu adalah suaminya dan dia adalah bukan istrinya lagi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan surat seperti ini itu sudah dinyatakan sah bahwa dia sudah tidak lagi sebagai istri atau itu juga sudah tidak lagi sebagai suami? Nah, kenapa ini dibuat surat ini? Karena kebetulan kami PNS. Kalau untuk mengajukan permohonan cerai itu harus melalui izin dari atasan. Jadi surat ini kemungkinan untuk dijadikan sebagai alasan untuk permohonan cerai. Namun menurut Undang-Undang Kepegawaian, kalau permohonan perceraian itu alasannya sakit, maka tidak diizinkan. Jadi bagaimana solusinya Bu ya? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Yang pertama, hak cerai itu diberikan Allah kepada kaum pria. Jika ada wanita yang mencerai suaminya 1000 kali sehari, tetap tidak jatuh cerai. Termasuk surat yang dibuat sama itu tidak akan menjatuhkan cerai. Karena itu adalah pihak istri. Maka kalau istri ingin mencerai, ada cara diantaranya dengan mengajukan ke mahkamah untuk faskhun nikah, membatalkan pernikahan. Atau dengan khulu, membayar seolah-olah mengembalikan mahar. Misalnya suamiku ceraikan aku dengan 100.000 rupiah atau 1 juta. Ternyata suaminya mengambil 1 juta, jatuh cerai. Kalau tidak, nggak sah. Kalau suami tidak melakukan apa-apa, tidak sah. Misalnya istri minta, suamiku cerai ke aku, nggak akan jatuh cerai. Kecuali suami mengatakan, ya enggak aku cerai, baru jatuh cerai. Jadi surat seperti apapun, biarpun 1000 lembar seperti itu tidak akan menjadikan wanita tersebut terceraikan. Tetap hubungan suami istri saja. Hanya yang perlu difahami. Bagi suami seperti itu, kalau penanya adalah Anda, itu sebenarnya karena baik hati seorang wanita yang tidak mau merepotkan suami. Artinya harus kita besarkan hatinya, nggak apa-apa. Aku dengan keadaanmu semacam itu, aku rela mengabdi. Banyak perempuan seperti itu karena ada sebagian, bukan banyak. Ada orang-orang yang di saat merasa sakit itu merasa ingin ganggu. Itu sebenarnya bahasa cinta yang kadang kita tidak mudah paham. Sehingga kok malah minta cerai kalau kamu sakit. Yang dolim itu kalau orang sakit dicerai, itu kan dolim. Dia tidak. Misalnya suaminya sakit-sakitan langsung minta cerai. Ini menunjukkan kayak habis manis sepah dibuang kan begitu. Tapi tidak. Beliau dalam keadaan yang sakit, kemudian minta cerai kepada suami, itu kalau kami tangkap itu bahasa kasih dan cinta. Tidak mau merepotkan sang suami. Karena sakit 3 lutut, suruh berjalan pun susah. Miring sini, miring situ nggak bisa. Sakit, sehingga dia tidak mau merepotkan suami. Maka hendaknya sebagai seorang suami harus paham dalam hal ini, yakinkan bahasanya Anda tidak terrepotkan, Anda tidak merasa berat, Anda tidak merasa susah dengan itu semuanya, maka itu menghibur hatinya. Dan kita menghibur orang yang sakit adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada mendapatkan keberkahan dari Allah. Doa kita dikabulkan Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama orang yang sakit kok. Kalau kita betul punya kasih dengan orang yang sakit, doa kita dikabul, Allah beri segala kebaikan untuk kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, itu bukan istri minta cerai sesungguhnya, akan tapi karena baik hatinya beliau, sehingga merasa tidak ingin mengganggu suami, tidak ingin merepotkan suami. Dan kepada istri kalau mendengar suara ini, suami Anda baik soleh, tidak akan merasa kecewa dengan sakit Anda, sakit Anda dari Allah kok. Yang memberi sakit adalah Allah. Malah ini. Jadi malah perlu dibesarkan hatinya beliau, orang yang sakit ini. Bukan kita takut-takuti, kita rendahkan. Terima kasih, ini al-hakmu ya, seorang suami. Ya,
Akhlak mulia seorang suami ya begitu, biarpun sakit tetap merawat. Biarpun misalnya tidak bisa dengan tangannya sendiri karena misalnya suami harus kerja sehingga memberi pembantu. Nah, kadang seorang istri merasa yang bayar pembantu kan suami saya nggak enak. Mungkin banyak hal, saya tidak bisa melayani urusan pribadinya, saya tidak bisa membuatkan kopi ini, kok nggak ngerepoti betul saya itu. Ada semua istri semacam itu, perasaan. Tapi yakinkan wahai para suami yang soleh, yang hebat, yang baik, yakinkan pada istri bahasanya Anda tidak merasa repot dengan itu semuanya. Itu baru laki-laki hebat seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.